saudara, berkat Tuhan itu selalu melimpah dalam hidup ini. Artinya setiap hari ada berkat Tuhan yang datang atas kita. Jawabannya benar, saudara-saudara. Ya, benar. Benar sekali. Coba saudara renungkan ya. Ketika ini misalnya nih, ketika Bapak Ibu berdagang buka toko. Sadarkah kita, saudara? Itu kalau ada yang beli datang ke toko kita. Itu Tuhan loh yang menggerakkan hatinya. Yang datang ke toko kita berbelanja di toko kita. Kalau orang itu tidak digerakkan hatinya oleh Tuhan, dia tidak mungkin mampir, masuk, apalagi beli di toko kita. Sungguh, saudara-saudara. Sungguh. Mari kita sadari itu. Bapak Ibu barangkali buka usaha jasa apa. Apapun usaha jasa itu ya. Ada orang mencari kita, minta bantuan kita. Itu Tuhan loh yang menggerakkan, saudara. Kalau bukan Tuhan tuh nggak bisa, saudara. Bapak Ibu iklankan barangkali barang-barang yang Bapak Ibu mau jual di medsos. Baik di Facebook ya, baik di Instagram atau di mana saja. Kalau ada orang telepon, lalu order barang yang Bapak Ibu iklankan, itu Tuhan loh yang menggerakkan hatinya. Kalau bukan Tuhan tuh nggak mungkin, saudara-saudara. Sadarilah itu Bapak Ibu. Jadi kalau dikatakan berkat Tuhan itu melimpah, iya dan amin. Iya dan amin. Kita bisa makan setiap hari. Itu kalau bukan Tuhan yang sediakan, nggak mungkin ada. Bapak itu kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kita begitu baik, saudara-saudara. Oh, luar biasa. Tuhan kita begitu baik, sangat baik, sangat baik, sangat baik. Ya. Tambah lagi, saudara, berapa kali kita berbuat salah kepada Tuhan. Wah, sudah ribuan kali, barangkali jutaan kali kita berbuat salah kepada Tuhan. Tapi sebanyak itu pula Tuhan ampuni kita. Coba, saudara. Baiknya Tuhan kita luar biasa, saudara-saudara. Ya, itu sebabnya kita patut bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kita Yesus sangat baik. Dia pelihara kita, dia tolong kita setiap hari. Sampai saat ini. Ya, oke Bapak Ibu, selamat pagi. Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Dan salam jumpa kembali dalam renungan pagi untuk hari ini, hari Rabu. Hari Rabu tanggal 9 Maret tahun 2022 ya. Mari kita sambut firman Tuhan dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, berikanlah firman-Mu bagi kami Tuhan, membekali perjalanan hidup kami Bapa. Urapilah dan pakai hamba-Mu serta berikan hikmat surgawi. Tuhan mau mendapat paparkan firman-Mu menjadi berkat bagi semua saudara-saudara yang mengikuti renungan pagi hari ini. Kami menyerahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus saja yang dipuji, bukan yang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita kembali lanjutkan pembahasan kita. Surat Titus. Kita sudah sampai di Titus pasal 2. Ayat 12. Tapi ayat 12 ini masih belum selesai kita bahas. Itu sebabnya kita ulangi kembali ya, ayat 12. Titus 2 ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ayat 11 mencatat bagaimana kasih Allah itu atau anugerah Allah itu sudah nyata dengan menyelamatkan kita dari penghukuman kekal, yaitu neraka. Ayat 12, setelah kita diselamatkan, Allah mendidik kita. Jadi dua hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dua hal pentingnya.
Yang pertama menyelamatkan, yang kedua mendidik kita, saudara-saudara. Masih ingat? Bapak Ibu, kita dididik oleh Tuhan dengan apa? Dengan firman Allah dan Roh Kudus. Sekarang timbul pertanyaan, untuk apa Allah mendidik kita, saudara-saudara? Nah, 3 tujuannya. Yang pertama, supaya kita meninggalkan kefasikan. Yang kedua, supaya kita meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Yang ketiga, supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ya, itulah 3 tujuan Allah mendidik kita, saudara-saudara. Haleluya, puji Tuhan ya. Kalau kita, saudara-saudara, bisa membiarkan Allah mendidik kita ya dengan firman-Nya dan Roh Kudus-Nya, maka saudara-saudara kita akan masuk kepada kehidupan yang kudus, yang suci. Yang 3 hal ini namanya kudus, saudara-saudara. Meninggalkan kefasikan, itu kudus. Meninggalkan keduniawian, itu kudus. Kemudian kalau kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah, itu juga kudus. 3 hal ini. Ayo kita hidup di dalamnya, saudara-saudara. Kita hidup di dalam kekudusan-kekudusan tadi ya. Supaya Tuhan suka dan senang melihat kita. Oke Bapak Ibu, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, Allah mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Ada yang tahu Bapak Ibu? Kefasikan itu apa? Kefasikan itu kejahatan. Ya. Jadi dengan kalimat lain, saudara sekalian, untuk apa Tuhan mendidik kita? Jawabannya untuk menjauhkan kita dari kejahatan. Supaya kita meninggalkan kejahatan. Dulu kita berbuat jahat dan banyak sekali berbuat jahat. Ya, itu dulu. Ya, di waktu kita belum mengenal kebenaran. Di waktu kita belum mengenal Yesus. Iyalah, kalau belum mengenal kebenaran ya pasti nggak benar. Kita belum mengenal Yesus, ya pastilah hidup kita nggak karu-karuan. Saudara-saudara, ya pantas saja kita berbuat jahat sebab kita belum kenal Yesus, belum berjumpa dengan Yesus, saudara-saudara. Kita belum kenal firman Allah dan Roh Kudus, terus saja berbuat jahat. Bahkan setiap hari, saudara-saudara, pikiran kita jahat ya. Itu kita harus akui, saudara-saudara. Betul seperti itu. Ya. Tapi setelah kita ada di dalam Yesus, bagaimana saudara-saudara? Kita tidak boleh jahat lagi ya. Tidak boleh berbuat jahat lagi. Tinggalkanlah kejahatan itu. Mengapa? Karena kita kan sudah dididik oleh firman Allah dan Roh Kudus. Firman Allah dan Roh Kudus ini memberitahu kepada kita bahwa kejahatan itu adalah sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Mazmur 5 ayat yang ke-5. Coba kita baca ya. Mazmur 5 ayat yang keempat. Mazmur 5 ayat yang keempat berkata begini. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Nah, perhatikan. Allah bukan Allah yang berkenan kepada kefasikan. Terus kalimat berikut mengatakan, orang jahat takkan menumpang padamu. Orang jahat takkan menumpang padamu. Menumpang itu artinya tak akan dekat-dekat dengan Tuhan. Tidak akan tinggal di dalam Tuhan. Tidak akan bersama Tuhan. Maksudnya begitu ya. Jadi sudah sekali lagi, Allah kita adalah Allah yang tidak berkenan kepada kefasikan. Dan Allah kita adalah Allah yang tidak mungkin ditumpangi oleh orang jahat. Tidak mungkin orang jahat itu mau dekat-dekat dengan Allah. Bisa juga seperti itu pengertiannya. Iyalah, orang jahat itu kan artinya melakukan yang bertolak belakang dengan keinginan Allah. Allah itu baik, suci. Sedangkan Allah itu
berlawanan dengan kejahatan. Jadi mana mungkin orang jahat bisa dekat dengan Allah? Gak mungkin, saudara-saudara. Ya. Yang dekat dengan Allah itu hanyalah orang benar, orang yang kudus, orang yang meninggalkan kejahatan. Jadi saudara-saudara, kalau orang yang benar-benar dekat dengan Tuhan, itu tidak mungkin lagi mau berbuat jahat. Nah mungkin. Tapi kalau ada orang masih terus berbuat jahat, sebenarnya dia tidak dekat dengan Allah. Walaupun mulutnya mengatakan, oh saya mengasihi Tuhan, saya beribadah, saya rajin ke gereja. Bohong, saudara-saudara. Kan beberapa kali saya katakan, saudara-saudara, orang yang rajin ke gereja belum tentu dekat dengan Allah. Belum tentu. Ya. Nah, sebaliknya, kalau orang dekat dengan Allah, udah pasti dong rajin beribadah, rajin ke gereja. Ya. Serupa sih, tapi tak sama. Saudara-saudara. Ya. Orang yang kudus hidupnya, pasti dia meninggalkan kejahatan. Pasti, saudara-saudara. Dan orang yang kudus itu pasti dekat dengan Allah. Sebab nggak mungkin dia bisa kudus sendiri tanpa dikuduskan oleh Allah. Makanya kalau kita mau kudus, ya saudara-saudara, kita harus dekat dengan Allah. Karena dialah sumber kekudusan itu. Mengerti ya, saudara sekalian? Nah, jadi bagaimana mungkin kalau kita berbuat jahat, kita ngomong kita dekat dengan Allah? Itu bohong, saudara-saudara. Itu bohong besar. Tapi sayang ya, banyak loh sekarang orang Kristen, umat Tuhan ya, tapi masih seneng loh berbuat jahat loh, saudara. Waduh, saudara, ini sangat disayangkan dan sangat memprihatinkan. Orang Kristen, saudara, ke gerejanya rajin loh, tapi seneng loh berbuat jahat. Itu ciri-ciri bahwa dia beribadah hanya sekedar kepalsuan saja, hanya berkedok saja, saudara-saudara. Dia ke gereja supaya orang memandang dia orang baik, dia orang benar. Tapi sebetulnya di hadapan Tuhan dia orang jahat. Begitu. Nah, saudara-saudara dengar baik-baik ya. Jangan kita rajin ke gereja supaya dipandang orang, oh kita orang baik, orang rajin, orang suci. Jangan, saudara sekalian. Karena apa yang dilihat manusia itu belumlah merupakan suatu kebenaran. Saudara melihat, saya melihat, orang ini rajin ke gereja ya. Lalu kita menilai, wah orang ini benar. Belum tentu, saudara. Belum tentu. Belum tentu. Ya. Nah biarlah kalau kita rajin ke gereja, itu tujuannya karena saya ingin baik Tuhan. Saya ingin jadi orang benar Tuhan. Saya ingin jadi orang yang kudus. Kenapa kok datangnya ke gereja? Ya karena di gereja itu ada hadirat Tuhan. Ada roh Allah bekerja. Ada pujian, ada penyembahan, ada doa. Dan juga ada firman Tuhan. Yang bisa mengubah aku menjadi orang yang baik dan benar. Begitu saudara sekalian ya. Tidak salah loh rajin ke gereja. Tapi tujuan rajin ke gereja itu harus benar Bapak Ibu. Barulah kita bisa meninggalkan kefasikan atau meninggalkan kejahatan yang dibenci oleh Tuhan itu. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Coba sekarang kita baca ayat yang ke-6-nya. Mazmur 5 ayat yang ke-6. Pembual tidak akan tahan di depan matamu, di depan mata Tuhan. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Ini loh firman Tuhan Bapak Ibu ya. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Tahu pembual, saudara? Pembual dengan pembohong sama apa enggak? Pembual dengan pembohong sama apa enggak? Atau apa bedanya, saudara-saudara? Ya, bedanya begini, saudara. Orang yang pembohong belum tentu jadi pembual. Tapi orang yang pembual udah pasti bohong. Udah pasti bohong. Kalau bohong itu dia berkata yang tidak benar. Selesai. Itu namanya bohong, saudara. Tapi kalau pembual itu dia ngarang cerita. Seolah-olah dia tuh orang hebat.
dia punya ini, punya itu, dia cerita kepada teman-teman, wah saya begini, saya begitu, saya hebat, saya berpendidikan tinggi. Padahal enggak sama sekali. Itu namanya sudah bohong, membual pula. Membual itu artinya menyombongkan diri, ya, ingin orang menganggap dirinya hebat, padahal sebetulnya tidak sama sekali. Itu namanya pembual. Ya, Bapak Ibu termasuk yang mana? Termasuk pembohong atau termasuk pembual? Ah, jangan dua-duanya, saudara sekalian. Jangan dua-duanya ya. Jangankan jadi pembual, jadi pembohong pun jangan. Karena itu tidak disukai oleh Tuhan. Apalagi pembual, saudara-saudara. Mohon maaf, kalau mungkin kita suka bohong atau suka membual, ya bertobatlah hari ini ya. Kalau kita bertobat, Tuhan ampuni kita loh, saudara. Udah selesai. Jangan bohong terus Bapak Ibu. Malu. Kalau ketahuan itu gimana? Malu. Apalagi membual. Jangan dong. Ya, Bapak Ibu ingat loh. Ya, ingat. Sekali waktu kebohongan kita itu bakal ketahuan. Walaupun hebat, bagaimanapun Bapak Ibu berbohong tetap ketahuan. Pasti ketahuan. Dan nanti apa kata orang itu tentang kita kalau kita bohong? Mungkin orang itu nggak ngomong, tapi dalam hatinya dia berbicara, oh gitu ya, aku nggak mau deket-deket dengan dia. Bahaya, ini orang suka bohong, ntar aku dibohongin lagi. Nah, saudara-saudara, orang nanti pikirannya macam-macam nih tentang kita ya. Jadi Bapak Ibu, berhentilah berbohong ya, apalagi membual. Nah, berhenti, saudara, berhenti. Bagaimana? Amin. Harus amin. Berhenti berbohong ya, berhenti membual. Tuhan benci loh kepada pembohong, sungguh. Dan pembual serta pembohong itu termasuk kefasikan, termasuk dalam bentuk suatu kejahatan. Memang tidak merampok, tidak membunuh, ya, tidak korupsi, enggak, tapi tetap di hadapan Tuhan itu termasuk bentuk kefasikan dan bentuk kejahatan, saudara sekalian. Karenanya kita perlu apa, saudara-saudara? Perlu bertobat. Lihat sekarang ayat 7-nya. Dengar baik-baik nih. Mazmur 5 ayat 7. Engkau Tuhan, engkau ini huruf besar, membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Nah, lihat saudara, ini firman Tuhan. Tuhan membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Nah, saudara, pembohong aja dibinasakan loh, saudara. Apalagi penipu, pembual, dan macam-macam kejahatan yang dilakukan oleh mulut ini. Ya Bapak Ibu, mari kita bertobat. Itu dosa mulut tuh. Pembohong, pembual, ya, penipu. Kalau boleh saya tambahkan, saudara, banyak lagi dosa mulut. Jelek-jelekin orang, memfitnah orang, ya, bercerita buruk tentang orang, ngarang-ngarang cerita supaya orang jatuh. Itu termasuk kejahatan loh, saudara. Bertobat engkau, saudara sekalian, yang punya mulut busuk, saudara-saudara. Ya, dosa lidah namanya itu, saudara sekalian. Bapak Ibu, kita berdosa dengan lidah aja sudah akibatnya berat. Apalagi kalau kita berdosa dengan tingkah laku dan perbuatan kita, lebih hebat lagi. Makanya bertobat. Tuhan Yesus mau datang, masih bohong terus. Tuhan Yesus mau datang, mau membuat terus. Tuhan Yesus mau datang, saudara masih jelek-jelekin orang terus. Tuhan Yesus mau datang, saudara masih fitnah orang terus. Tuhan Yesus mau datang, saudara kita mau nipu terus. Mikir, saudara, mikir. Ya, mikir, saudara-saudara. Takut akan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu bertobat, Bapak Ibu tinggalkan semua kefasikan. Aduh, Tuhan nanti akan jempol. Tuhan angkat jempol buat kita. Wah, kamu orang hebat, kamu orang pandai di hadapanku, kamu orang bijaksana. Ya, saudara-saudara, coba ayat terakhir ya. Sayang waktu udah 8:30 lagi, jadi saya harus bacakan ayat terakhir. Kalau saudara melihat dalam Ayub, kitab Ayub itu sebelum Mazmur, saudara-saudara.
Tolong dihafalkan, gampang menghafalkannya. Ayat ini ya. Ayub 28 ayat 28. Ayub 28 ayat 28. Hafalkan ini ya Bapak Ibu ya. Ayub 28 ayat 28. Memang isinya apa sih? Saya bacakan ya Bapak Ibu. Indah sekali ini isinya. Tetapi kepada manusia ia berfirman. Kepada kita Tuhan berfirman. Apa firman-Nya? Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Jadi siapa yang takut akan Tuhan? Sama dengan dia berhikmat di hadapan Tuhan. Saudara-saudara. Terus yang kedua. Dan menjauhi kejahatan itu akal budi. Menjauhi kejahatan itulah akal budi. Jadi siapa yang menjauhi kejahatan? Dia tuh orang pinter. Orang yang berakal di hadapan Tuhan. Akalnya tuh jalan saudara. Otaknya tuh jalan. Nanti saudara sekalian. Berarti ya siapa tidak takut akan Tuhan itu tidak berhikmat. Dan siapa tidak mau menjauhi kejahatan dia orang bodoh. Siapa tidak mau bertobat dia orang bodoh. Termasuk bertobat dengan mulutnya. Siapa yang bohong terus itu orang bodoh. Siapa membual terus dia orang bodoh. Siapa menipu terus orang bodoh. Siapa memburukan orang lain terus orang bodoh. Siapa memfitnah terus dia orang bodoh. Siapa yang terus mengarang-arang cerita supaya orang lain jatuh dia orang bodoh. Kalau begitu saudara-saudara, coba tanya, bodohkah kita? Bagaimana jawaban saudara? Bodohkah kita? Silakan direnungkan. Kalau iya saudara selama ini kita bodoh, tinggalkan kebodohan itu. Jadilah orang pandai di hadapan Tuhan. Pakai ini mulut saudara-saudara untuk memuliakan Tuhan. Pakai ini mulut sudah bukan memaki orang. Ya, bukan mencela orang, bukan menjatuhkan orang, bukan sumpah serapahin orang. Tapi itu bersyukur memuji Tuhan. Pakai ini mulut memberitakan Injil. Pakai ini mulut memberitakan firman Tuhan. Pakai ini mulut saudara untuk menguatkan iman orang. Pakai ini pakai ini mulut untuk mendoakan orang. Ya, pakai ini mulut saudara untuk berkata-kata positif supaya orang disegarkan jiwanya. Oh, haleluya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita. Bertobat kita saudara-saudara dari segala yang namanya kefasikan. Ingat, Tuhan membenci yang namanya kefasikan. Allah mendidik kita dengan firman-Nya dan Roh Kudus-Nya supaya kita meninggalkan kefasikan-kefasikan itu apapun bentuknya. Saudara sekalian. Oke Bapak Ibu, kefasikan yang bisa kita bahas pagi hari ini baru kefasikan ini ya, mulutnya. Kejahatan mulut. Nanti malam kita lanjutkan bahas kejahatan apa lagi, kefasikan apa lagi yang harus kita buang. Oke, sampai di sini dulu renungan kita. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk nasihat firman-Mu yang sudah menegur kami, yang sudah datang bagi kami. Tuhan, kami percaya kalau kami ditegur oleh Tuhan, itu artinya Tuhan sayang kepada kami. Tuhan tidak ingin kami binasa ya Tuhan. Oh Bapak, terima kasih. Hanya mampukanlah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus untuk kami dapat melakukannya. Supaya kami orang benar, supaya kami jadi orang benar, dan supaya kami jadi orang kudus di hadapan Tuhan. Supaya kami disebut orang berhikmat ya Tuhan di hadapan Tuhan. Supaya kami jadi orang pandai di hadapan Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Bapak di surga. Memberkati semua saudara-saudara yang sudah mengikuti renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Buatlah mereka berhasil dalam segala hal ya Tuhan. Terlebih makin dekat dengan Tuhan. Makin cinta Tuhan, makin takut akan Tuhan. Makin mengasihi Tuhan. Dan makin giat dalam pekerjaan Tuhan. Menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Itulah saudara-saudara renungan pagi kita hari ini. Ya, kiranya menjadi berkat dan kekuatan bagi semua saudara-saudara. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya. Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita jumpa lagi nanti pukul 18 ya. Dalam doa sore. Dilanjut lagi dengan renungan malam pukul 22. Saya ingin mengajak saudara untuk lebih dekat kepada Tuhan. Setiap hari. Baik, saya mohon diri. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa Bapak Ibu,
kita harus selalu takut.